Ya, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kebaikannya kepada kita lewat kelahirannya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Melandasi perayaan Natal kita, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan syukur atas kelahiranmu ke dalam dunia ini. Kiranya Tuhan, persekutuan kami pada hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Dan melandasi persekutuan perayaan akan hari kelahiranmu pada saat ini Tuhan, kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa di sorga, agar firman-Mu yang boleh kami buka dan kami renungkan bersama-sama dapat tertanam bagi dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, sidang perayaan Natal yang sama dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita kembali bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan untuk merayakan akan hari kelahirannya. Mari kita melandasi persekutuan kita akan membuka dan merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Tetapi Bapak Ibu, saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi segenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, saudara-saudara yang sama dikasihi nama Tuhan Yesus, tema umum PGI yang diberikan dalam tahun ini, dalam perayaan Natal ini, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Saudara-saudara, ketika mendengar kata nama Immanuel, tentu tidak lazim lagi dalam pikiran kita. Mulai dari kecil, ketika kita di sekolah minggu, kita telah diajarkan tentang kata Immanuel. Immanuel ini diartikan dalam firman Tuhan yaitu Allah menyertai kita.
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi nama Tuhan Yesus, berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus seperti yang kita baca dan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Kelahiran Yesus Kristus itu telah dijelaskan dalam bagian ini. Namun, mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu telah dibuatkan 2000 tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, di mana kita bisa melihat bahwa kelahiran Yesus Kristus itu telah dinubuatkan, yaitu di dalam Alkitab sendiri, di dalam Perjanjian Lama. Banyak nabi-nabi, orang-orang yang diutus oleh Allah kepada orang Israel, menubuatkan bahwa Tuhan Yesus, seorang penyelamat, akan datang ke dalam dunia ini. Dia akan menebus dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan hanya diceritakan dalam kitab Matius atau hanya dalam Perjanjian Baru, tetapi telah diceritakan dalam Perjanjian Lama. Telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama bahwa seorang anak akan datang ke dalam dunia sebagai raja untuk menebus kita. Namun Bapak Ibu, tanggapan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu mengenai raja yang akan datang, mereka mengira bahwa raja yang akan datang itu akan membebaskan dari penindasan, akan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitarnya. Mereka mengharapkan seorang pembebas. Mereka mengharapkan seorang raja yang dapat menolong mereka dari penindasan. Sehingga ketika dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai raja, mereka sangat bersyukur bahwa rupanya akan datang seorang raja yang menyelamatkan kita dari penindasan. Jadi yang mereka harapkan akan datang itu adalah seorang pahlawan. Namun ketika kelahiran Tuhan Yesus, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang lahir, justru mereka tolak. Mereka tidak mau menerima kelahiran Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menerima kedatangan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena yang mereka harapkan itu adalah seorang raja yang lahir di tempat yang istimewa, di kerajaan, di istana, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mau menerima. Karena tidak mungkin seorang yang lahir di kandang itu bisa menyelamatkan dari dosa. Secara pemikiran manusiawi, tidak mungkin. Tetapi seorang yang lahir, yang datang ini bukanlah untuk membebaskan dari penjajahan seperti yang diharapkan oleh orang Israel, tetapi sebagai tujuan atau sebagai maksud untuk menghapus dosa-dosa kita atau dosa-dosa manusia, Bapak Ibu dan kita semua. Nah, kenapa mesti itu Tuhan Yesus harus datang? Kenapa mesti harus ada seorang pembebas? Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama, ketika orang berdosa harus mempersembahkan hewan korban, harus mempersembahkan dosa penebus salah. Ketika mereka melakukan kesalahan satu pun harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan setiap hari tidak mungkin manusia akan bebas dari dosa. Tidak mungkin manusia bisa luput dari kesalahan. Bayangkan dalam satu hari saja kita melakukan 3 dosa, maka 1 tahun berapa ribu dosa yang akan kita lakukan. Padahal tuntutan untuk memperoleh keselamatan itu, tuntutan Allah, yaitu adalah manusia yang sempurna, artinya tidak pernah melakukan dosa. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu, manusia biasa, kita sebagai manusia biasa
tidak mungkin untuk sempurna, tidak mungkin untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa. Allah melihat bahwa kita manusia pasti akan selalu melakukan dosa. Oleh karena itu Allah berinisiatif untuk datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa kita, yang menggantikan hewan korban tadi itu, yang menggantikan persembahan atau tempat mezbah kita untuk sebagai maksud hewan korban yang menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia, ketika Dia telah datang ke dalam dunia, bagaimana kita menerima atau bagaimana respon, bagaimana tanggapan kita kepadanya? Apakah kita akan merespon seperti ini? Bahwa karena Tuhan Yesus telah datang menebus kita, Tuhan Yesus telah rela mati untuk kita, Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, maka saya sebagai manusia yang terbatas saya boleh bebas dan melakukan apa saja karena saya sudah dibebaskan dari dosa. Tidak, Bapak Ibu. Bagaimana respon kita sebenarnya ketika Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia? Yang pertama, mari kita menerima Dia di dalam hati kita, Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita menerima Dia di dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dan kesalahan saudara-saudara, Bapak Ibu dan saya. Maka mari kita tanamkan dan menerima Dia di dalam hati kita. Kita menerima Dia di dalam hati kita. Kita rubah pemikiran kita yang salah. Kita rubah pandangan hati kita dan tatapan kita yang salah. Bahwa Tuhan Yesus maksudnya datang adalah untuk membebaskan kita dari penjajahan. Tetapi mari kita rubah maksud kita bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Kita rubah sikap kita, kita rubah pemikiran dan hati kita. Kita terima Dia di dalam hati kita. Untuk hadir di dalam hati kita, maka ketika Tuhan Yesus telah datang dan hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka damai sejahtera akan senantiasa melingkupi kita. Itu yang pertama, mari kita menerima Dia di dalam hati kita. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kita tahu bahwa maksudnya datang adalah untuk menebus dosa dan kesalahan kita, maka sepatutnya lah kita mengakui dosa kita di hadapannya. Yang pertama, setelah kita menerima kehadirannya di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka yang kedua, Bapak Ibu, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang tidak akan luput dari dosa dan kesalahan, maka sepatutnya lah kita berdoa, kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Ketika kita telah sungguh-sungguh datang kepadanya mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita dan bertobat dan tidak akan mengulanginya, maka yakinlah Bapak Ibu bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, mari kita bersyukur oleh karena kasih-Nya yang besar Dia datang ke dalam dunia. Jadi respon kita, Bapak Ibu, kita tidak mungkin membalas dengan apapun. Harta pun kita tidak bisa mampu untuk memberikannya. Bahkan sikap perbuatan baik kita pun tidak bisa membalas kasih-Nya. Namun kita hanya bisa bersyukur, kita hanya bisa menerima Dia di dalam hati kita. Mari kita bersyukur dan mengakui bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Yang keempat atau yang terakhir yaitu, marilah kita yakin dan percaya bahwa melalui kelahirannya kita akan diselamatkan. Jadi setelah kita menerima Dia di dalam hati kita, kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kelahirannya, mari kita percaya bahwa melalui kelahirannya maka kita pasti diselamatkan. Karena kalau kita tidak yakin bahwa kita diselamatkan, percuma kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus datang. Percuma kita beribadah kepadanya, percuma kita merayakan Natal, percuma kita bersekutu kepadanya.
kalau kita tidak yakin kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita yakin bahwa melalui kelahirannya kita akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, tema yang diberikan oleh PGI pada tahun ini yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Orang tua serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, mari kita percaya, mari kita yakin bahwa Allah yang lahir ke dalam dunia itu, Dia akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia akan senantiasa beserta dengan kita apapun yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa ketika Allah menyertai kita, ketika Allah beserta dengan kita, maka Dia akan selalu melindungi kita, Dia akan selalu menyertai kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, dan terlebih lagi Dia akan memberikan kita jalan keselamatan. Nah, respon kita bagaimana? Mari kita menerima Dia di dalam hati kita, mari kita mengakui dosa kita di hadapannya, dan mari kita bersyukur oleh karena kasih-Nya yang besar. Dan ketika kita telah yakin dan menerimanya dalam hati kita, maka mari kita yakin bahwa kita pasti diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan, kiranya dapat tertanam ke dalam hati kita, dan kita boleh bersyukur untuk hari kelahirannya, dan kita menanamkan dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan, Allah akan senantiasa beserta dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.